ya sudah saatnya stadion itu menjadi tempat yang nyaman untuk rekreasi. Ibarat kata sekarang modern football kan. Yang datang stadion itu sekarang nggak hanya kita yang pecinta, tapi memang kemarin cukup mungkin harus diapresiasi juga dengan hadirnya anak-anak juga. Manajemen juga welcome dan Pampel juga memberikan ruang lah mungkin. Dan saya sangat salut, Solo itu sangat nyaman. Kemarin teman saya nonton, anak-anak Sambernyawa juga nonton, dan ada yang membawa anak, ada yang membawa istri, dan itu sangat ibarat kata kayak kita nonton bioskop. Jadi kita nonton bola sama keluarga. Ya, selamat sore Tribuners sekalian. Pada hari ini kita akan ngobrol dengan jurnalis dari Sambernyawa.com, Mas Matias Permana. Siap. Apa kabar Mas Matias? Baik banget. Oke, Mas, untuk hari ini kita akan membahas tentang lebih dulu tentang pertandingan kemarin Persis Solo dengan PSS Sleman. Kemudian kita setelahnya akan melakukan preview untuk PSIS melawan Persis. Derby Jateng. Iya. Mas, untuk kemarin kan Persis Solo dan PSS Sleman itu bertanding di Piala Presiden dan berakhir 0-0. Kalau Mas Matias sendiri melihatnya performa dari Persis kemarin seperti apa, Mas? Ya sesuai judulnya pre-season kan, mencari komposisi terbaik. Mungkin coach juga lagi ngutak-atik istilahnya untuk mencari komposisi yang terbaik kan ya. Dan yang perlu digarisbawahi, ini ada beberapa pemain yang cukup bukan menonjol, maksudnya membuat aura tersendiri, yaitu si Zanadin, si another Ucil, karena Ucil dulu sudah di PSIS sekarang kan. Kita dulu punya Ucil tapi sekarang udah di PSIS. Nah, Zanadin ini memberi roh tersendiri di lini tengah ya, apalagi ya, dan pergerakannya juga eksplosif. Dan di satu sisi kita juga melihat pemain-pemain asing kita juga masih adaptasi lah ya, Gerard Artigas dan Aaron Evans. Dan untuk si Samsul sendiri gila sih, pergerakannya mobile banget, dan dia tinggal tunggu gol sebenarnya itu. Gitu. Pak, bicara tentang Zanadin kemarin kan juga Coach Jackson kan juga sempat mengatakan bahwa Zanadin ini memiliki, meskipun badannya kecil, mentalnya itu kuat banget. Gitu. Dan bahkan kemarin kan juga sempat diprovokasi sama pemain PSS gitu. Nah, itu juga jadi yang bikin wah juga kan. Dia masih muda tapi mentalnya dia sudah seperti itu. Mungkin ya bener, aura bintang. Gitu. Nah, mungkin aset berharga lah mungkin untuk Persis Solo ke depannya. Wonderkid. Tapi tetap saja dari Coach Jackson sendiri pun juga mewanti-wanti agar Zanadin ini tetap membumi. Iya, karena kendalanya orang Indonesia itu star syndrome. Ya, dari dulu sih. Kan tidaklah dengan Zanadin lah ini. Selain Zanadin juga kemarin juga Altaf Indi juga mengucapkan kelas. Dia juga menunjukkan bahwa saya di Persis Solo ini punya peluang untuk bisa untuk starting lah istilahnya. Kemarin juga sempat di bagian saya pun Altaf juga tidak ragu untuk duel dengan Todd Ferre dan Mila juga. Apalagi Todd Ferre larinya cepat ya. Dia juga sempat dengan Andre Ibo di belakangnya pun juga bagus chemistry-nya juga. Iya, chemistry-nya juga. Ya ini pre-season, cara tim untuk menemukan kerangka terbaiknya kan istilahnya. Untuk pemanasan juga, menemukan kerangka, terus membentuk chemistry antar pemain, itu kan juga sangat perlu untuk pre-season ini sih. Kalau melihat babak pertama kemarin, Mas, itu kan dari Persis sendiri mungkin agak kewalahan dengan PSS ya, apalagi dengan pergerakan bola kaki ke kaki dari PSS sendiri. Kalau Mas Matias sendiri melihatnya seperti apa, Mas, yang babak pertama kemarin? Ya karena PSS sendiri pemainnya lincah-lincah ya. Kita lihat Todd Ferre, terus Ikram ya, Irhamila. Tuh kenceng banget. Itu dulu waktu di Persis gila itu. Ya walaupun hanya semusim, tapi saya
yakin ini anak punya potensi karena cepat mainnya dan juga lengket bolanya kan. Jadi mungkin shock terapi buat Persis di babak pertama, apalagi di pramusim ini kan. Apalagi kita kan istilahnya pendatang yang baru, ya walaupun kita udah lama nggak di kasta tertinggi, tapi kita juga istilahnya pendatang baru. Jadi buat shock terapi biar bisa berbenah dan bisa menjadi pelajaran buat pemain-pemain dan pelatih gitu. Setidaknya omongan pelatih misalkan dari Seto kan kemarin juga mengatakan bahwa kami sebelum laga itu mengatakan bahwa kami ingin merepotkan Persis. Dan itu dan berhasil. Itu karena itu kemarin berhasil. Dan rekornya Seto selalu merepotkan Persis. Iya. Dan 3 kali itu belum kalah ya. Belum kalah. Mungkin next. Inilah. Cenayang ini biasanya. Untuk kan kemarin juga beberapa sisi di sayap pun juga sempat tereksploitasi oleh gerakan Todd Pire dan Mila. Itu kan juga menjadi catatan tersendiri juga di performa Persis di babak pertama itu. Itu emang kecepatan pemain emang jadi PR ya, karena beberapa pemain kita juga ya istilahnya itu masih beradaptasi dengan cara bermain yang ini seperti tim ini, dan juga cara adaptasi dengan atmosfernya liga juga. Jadi ya bersyukur kita dapat pelajaran seperti itu gitu. Misalnya ada kekurangan ini, coach pasti akan memperbaiki setelah itu kita ada evaluasi, pasti akan diperbaiki gitu sih. Kemudian kemarin juga sempat ada beberapa kesalahan ya, mungkin ada kesalahan elementer yang dilakukan, misalkan dari Kevin Gomez kemarin juga salah umpan, dan kemudian dari Gianluca Pandenu terlalu maju atau seperti apa hingga akhirnya hampir masuk bulan Mila kemarin. Iya, sundulan coba itu. Iya, supporter pun juga tertekan. Itu juga gimana ya, kesalahan elementer, jadi sebenarnya basic banget dari bola. Mungkin karena efek baru beberapa kali latihan itu juga bisa, atau mungkin karena kaget dengan supporter yang datang, karena kita biasanya kemarin itu nggak ada supporter kan, terus tahu-tahu kita ada supporter lagi, dan mereka kan baru istilahnya kayak Pandenu, mereka kan baru membela Persis tahun ini, mereka pasti kaget dengan atmosfernya supporter Solo yang antusiasnya luar biasa, dan itu juga bisa jadi kayak deg-degan gitu. Itu bisa atau nervous itu kan, karena setiap pemain punya tingkat kenervosannya sendiri-sendiri. Itu juga bisa menjadi faktor sih. Iya. Dan mungkin juga mempengaruhi permainan di lapangan. Iya. Kemudian kemarin Samsul juga kalau misalkan dengan kelincahannya, tetapi mungkin beberapa momen dia kesulitan untuk melewati Marco Sandi gitu. Iya. Karena kita lihat Samsul tidak ada pendukung di depan kan. Iya. Jadi ibarat kata kerja sendiri. Kata belum megang bola, ya dia cepat, tapi dia akhirnya bingung kena back karena nggak ada support gitu sih. Dan itu juga jadi PR juga buat Jackson, gimana caranya transisi untuk menyerang biar si striker ini punya support. Tetapi setelah kita kehilangan bola, kita juga transisi ke bertahan, mengantisipasi pemain yang cepat nih. Itu kan cepat banget, jadi harus punya transisi yang bagus. Karena PSS kemarin transisinya cukup bagus, dari menyerang terus ke bertahan, dan juga disiplinnya pemain di setiap pos itu pasti ada kan itu. Jadi itu menjadi PR juga sih untuk mengarungi liga. Dan kemarin untuk misalkan yang di belakang Samsul sendiri mungkin agak ada gap ya, ada peningkatan pada waktu Zanadin. Setelah ada Zanadin, ya itu makanya Zanadin Nadil itu kayak membawa roh dan membawa aroma tersendiri buat Persis, jadi kayak fresh. Jadi bolanya yang biasa dari tengah ke depan agak kehambat, setelah Zanadin hadir itu bisa ke-supply lah. Mau Samsul ke kiri dikasih ke kiri. Itu yang ke kanan dikasih ke kanan. Itu makanya striker sehebat-hebat apapun striker, tapi kalau tidak ada penyuplai bola ya sama aja sih.
Jadi kerja sendiri, capek. Tapi kemarin juga ada sosok Bagaskara sebenarnya, jadi di tengah itu sebenarnya. Yang kemarin itu kalau nggak salah top PES di Liga 2 dia. Mungkin kemarin belum lah, setelahnya belum ada. Belum ada ya. Itu mungkin baru pemanasan. Ya, pemanasan menuju liga. Kan biasa kan pramusim kita pemanasan dulu. Tapi kita berharap setelah kita liga kasih yang terbaik. Sak Jose. Kemarin 2 pemain asing juga dimasukkan oleh Coach Jackson. Gimana Mas melihat Artigas dan Aaron Evans sendiri? Kalau saya lihat Artigas punya ini ya, dia punya sentuhan yang bagus. Apalagi waktu dia peluang balik badan dan syuting itu dia benar-benar ya ini striker. Ini striker. Jadi dia ada peluang sedikit dia tembak walaupun entah itu masuk atau enggak, yang penting dia kasih shoot dulu. Itu striker. Tapi di sini kita bermain, kita melihat juga bahwa Artigas nggak main sendirian gitu. Harus ada supplier yang ke dia juga. Terus untuk Aaron Evans, kita lihat di performanya di PSS musim lalu cukup bagus, cukup impresif juga, walaupun ada not tersendiri, tapi cukup bisa mengimbangi walaupun harus beradaptasi lebih untuk di belakangnya. Gitu. Apalagi komunikasi antar back dan pemain itu sangat penting. Kalau misalnya lihat TikTokannya dari Samsul dengan Artigas seperti apa Mas? Kan kemarin juga Artigas sama Samsul kalau dilihat sempat bertukar posisi. Iya, bertukar posisi. Artigas ada di sayap, Samsul di tengah, begitu juga sebaliknya. Itu gimana Mas? Itu bisa menjadi opsi buat Jackson ya, apalagi ketika Samsul dia menjadi target man, Artigas menjadi sayap, dia bisa dengan skillnya dia mengolah bola, akhirnya dia cutback ke Samsul bisa. Tapi setelah Samsul buntu, Artigas bisa menjadi goal getter dan Samsul menjadi supplier. Nah itu juga bisa menjadi opsi untuk Jackson F. Tiago nanti kelak. Dan itu juga kita belum ada yang namanya Bahdim. Ya, Bahdim juga kadang-kadang eksplosif dan tahu-tahu kayak final kemarin tahu-tahu 2 gol. Dan itu kurang krusial, dan itu juga jadi catatan buat F. Tiago juga. Bagaimana caranya mereka mempunyai pemain yang mobile dan punya pemain yang istilahnya saling mengisi kekosongan gitu. Tapi jangan juga melupakan Ferdinand Sinaga. Iya, Sinaga yang juga belum ya. Sinaga juga belum nih. Jadi belum. Kalau kemarin kita lihat Sinaga cukup peluangnya banyak. Iya, yang di musim kemarin. Cuma belum ada gol. Ya, tapi kita lihat musim depan karena Sinaga ini tipikalnya emang gacor sebenarnya. Jadi kita berharap Sinaga bisa nyetel dengan taktik dan bisa nunjukin siapa dia yang dulu. Dan mungkin racian di depan mungkin ditunggu lah ya Mas. Iya, ditunggu. Karena kita lihat lini depan kita cukup istilahnya mumpuni lah. Kita ada Samsul, top skor lokal tahun lalu. Kita ada Gerard di Liga kemarin juga top skor dia. Terus kita juga ada Bahdim yang luar biasa di final kemarin. Ada Ferdinand Sinaga yang kita nggak perlu ragukan lagi kualitasnya dia kan. Sebenarnya di depan kita sangat luar biasa, dan ada juga pemain-pemain lain yang mendukung, bisa menjadi opsi untuk pelatih untuk memutar otak di lini depan gitu istilahnya. Tambah kalau sayap-sayapnya pun juga tidak hanya Altaf dan Kevin Gomez, masih ada Irfan Jawari juga yang masih disimpan kemarin. Jawari apalagi waktu di timnas kita tahu ya, walaupun banyak yang bilang belum top perform, tapi kita lihat kualitas Jawari luar biasa. Untuk bisa mengarungi liga itu sangat membantu Persis banget nanti kalau misalkan udah main di liga, pasti akan ada kontribusinya lah. Itu nanti. Melihat sisi pertahanan gimana Mas dengan tandemnya Fabiano dan Andre Ibu sendiri? Andre Ibu dan Fabiano ini cukup senior, dan kita jangan tanya kalau Fabiano ya, lugas, ibarat kata dia keras siap, enggak siap. Ibu dia apa? Sikat, itu
Di sisi lain kita juga masih ada Rian. Rian performanya tahun lalu juga cukup bagus, dan ini mungkin menjadi tantangan tersendiri saat dia mengarungi Liga 1. Dan dia juga ingin menunjukkan kan, inginlah, setiap pemain pasti ingin menunjukkan dia menjadi yang terbaik, pasti akan menjadi saingan di lini belakang. Melihat dengan kiper sendiri Mas, dengan adanya Gianluca, Riyandi, Pancar dan dua kiper ini saya aman sih. Aman sih karena kalau melihat performa Riyandi di musim lalu dan Gianluca juga. Gianluca ini saya dulu tahu waktu di Borneo. Itu waktu masih muda kan, luar biasa ternyata sekarang di Persis. Dan juga Riyandi beberapa save-nya luar biasa, apalagi waktu di timnas kan ya, itu benar-benar wah ini gila nih kiper. Dan sekarang lihat Wilcom, wah Riyandi gila. Ibarat kata Solo untuk kiper bisa aman sih maksudnya. Meski ada beberapa supporter yang menginginkan bahwa kiper itu bisa membantu serangan juga ya. Iya, karena beberapa akhir tahun ini ya, apalagi era-eranya Pep ya, Guardiola dengan sepak bolanya yang tiki-taka itu kan mengharuskan kiper untuk menjadi sweeper atau kiper menjadi pembangun serangan gitu. Mungkin impian, mungkin ada yang ke sana terus. Oke. Pas dengan performa semacam itu, untuk melihat match ke depan seperti apa Mas ini Mas? Apalagi sudah ditunggu derby Jateng vs Semarang di pekan depan. Derby Jateng ini sangat menarik karena kita melihat PSIS itu terakhir di Liga 2 ya, kalau nggak salah di Liga 2 itu hampir 5 tahun, 2017 terakhir ketemu. Dan menariknya PSIS 3 laga terakhir di Manahan itu selalu kalah. Nah ini kita harus menunggu, walaupun ini pre-season, tapi judulnya Derby Jateng. Apalagi kalau sudah Derby Jateng itu harga diri dipertaruhkan. Ya, jadi setiap pemain Persis siapapun pasti akan mempertaruhkan apa yang namanya Derby Jateng. Artinya apa? Penguasa Jawa Tengah. Dan ini sangat menjadi pertandingan yang spesial karena terakhir ketemu di Liga 2 dan sekarang bertemu lagi di Liga 1. Gitu. Intinya ada legitimasi yang mungkin akan dipertaruhkan di laga ini ya Mas ya. Iya benar, karena penguasa Jawa Tengah. Kita harus menunggu siapa nih yang jadi penguasa. Karena kalau ke setiap daerah kan ibarat kata El Clasico kan ya. Terus kalau misalkan di Jawa Timur mereka pasti ada Persebaya, Arema. Terus di Jawa Barat mereka punya Bandung. Nah, Jawa Tengah siapa ini? Ya, dua ini yang mewakili gitu. Tanpa mengesampingkan tim-tim lain gitu. Kalau melihat komposisi PSIS sekarang gimana Mas? Apalagi kan kemarin musim ini itu kan di lini serang ada Taisei Marukawa, Fortes juga kan kemarin juga termasuk dalam deretan top skor juga. Iya, Fortes ya. Fortes tahun lalu luar biasa, mereka dia jadi goal getter dan istilahnya beringas di kotak penalti. Taisei Marukawa dia dengan skillfulnya, dengan kelincahannya, liuk-liuknya layaknya si Messi ya istilahnya. Dia bisa 13 gol ya kalau salah si, dan Fortes 15 gol dan itu menjadi top skor di tim ya, dan sekarang berkumpul jadi satu di PSIS dan luar biasa. Itu cuma satu bisa ngalahin ego nggak? Iya, karena apa? Fortes kan pasti punya hasrat, punya gol pun dengan Marukawa gol. Tapi kalau mereka masih egoisan ya kita nggak tahu antara ibarat magnet, kalau negatif sama negatif bertolak kan. Nah kita nggak tahu kan. Nah itu harus menjadi buat PSIS
ego ya istilahnya, bisa meredam nggak egonya mereka. Tapi kalau bisa meredam, itu kan jadi ancaman yang luar biasa buat kontestan-kontestan Liga 1. Dan itu mungkin akan bisa saja terjadi di waktu bertemu dengan Persis ya? Iya, apalagi dengan Persis. Itu menjadi istilahnya ujian buat Persis, karena Persis yang baru saja naik, ini ujiannya. Mereka harus diuji oleh top skor goal getter Liga 1 ini. Jadi seberapa kuatkah Persis itu, seberapa hebatkah tim-tim Liga 1 seperti apa sih. Dan ini menjadi tolak ukur dan menjadi ibarat kata Jackson FT aku juga pasti sudah menemukan racikan-racikan tersendiri gitu. Karena kita lihat Jackson dari dulu, kita nggak usah bilang dia pelatih apa, dia pelatih lama, dia udah membawa tim Persebaya seperti itu dan beberapa tim Persipura juga. Ya kita menunggu ini racikan-racikan hebatnya Jackson. Kalau misalkan di PSS kan juga ada Persis juga, gitu. Itu gimana? Apakah mungkin ada halangan tersendiri? Apalagi juga sempat dilatih Eko yang sekarang jadi asisten pelatih Persis juga. Delvin Rumbino juga ibarat kata mempunyai kartu as kan istilahnya. Aku tahu dia cara mainnya ini ya, pasti gitu. Di locker pun pelatih tanya gimana caranya. Caranya ini dia pasti punya kartu as. Dan itu menjadi hal-hal yang harus diwaspadai untuk Persis. Bagaimana Persis harus mempunyai taktik tersendiri. Iya, jadi nggak monoton istilahnya. Jadi apalagi si Jackson harus punya putar otak juga, menemukan rotasi pemain atau rotasi formasi seperti apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian selain Portes dan Marukawa, sebenarnya Persis harus mewaspadai apa Mas dari permainan PSIS sendiri itu Mas? Semangatnya PSIS ini dia bangun dari anak-anak mudanya. Kita lihat anak-anak mudanya PSIS itu luar biasa. Sekarang siapa yang di Jepang yang udah Arhan udah ke Jepang. Masih ada Dewangga. Masih ada Harinur. Anak-anak muda PSIS ini sangat luar biasa spiritnya, apalagi kipernya si Ronaldo ya, si Redondo. Sepeninggal Joko Ribowo dan Jandia, PSIS bingung. Dia punya kiper siapa, tapi dia punya pemain lagi. Dan itu menjadi hal yang harus diwaspadai buat Persis, karena saat pemain muda mereka sangat mengkobar-kobar dan pemain asing mereka juga sudah punya pemain asing yang bagus levelnya, itu kan menjadi kombinasi yang maut gitu istilahnya, dan itu harus diwaspadai Persis gitu. Kalau misalkan tentang kiper itu kan kemarin Persis sempat kesulitan menembus apalagi pada waktu PSS Sleman itu kan sulit banget itu. Bahkan ada guyonan bahwa ini Persis ulang lawan Emrit banding sebenarnya. Itu kiprahnya si Samsul ya, itu kan tugasnya goal getter sebenarnya. Itu harus ditunggu. Waktunya kapan kita nggak tahu, karena peluang itu pasti ada. Apalagi kemarin peluang kita luar biasa. Kipernya juga gila. Ya itu kita harus pintar-pintar memanfaatkan celah, memanfaatkan detik apapun peluang kalau kita bisa konversikan gol. Ibarat kata gini, main cantik ngegol ke oke. Kita main biasa ngegol ke juga harus. Tapi kalau kita main jelek, yang penting kita ngegolin. Sama kayak Liverpool Real Madrid. Iya kan? Seperti itu. Terbentur dengan kiper. Liverpool frustasi, tapi dengan counter attack bisa. Nah itu harus menjadi catatan buat Jackson, caranya membongkar pertahanan lawan. Racikan juga.
Kalau misalkan lihat pelatihnya PSIS sendiri gimana Mas? Apalagi kan mungkin pelatihnya sekarang mungkin memiliki rekor yang kurang impresif ya bisa dikatakan. Apalagi kemarin bersama Persiraja ya Mas ya. Ya, ini jadi istilahnya ajang pembuktian. Saat dia musim lalu ibarat kata kurang, tapi di PSIS dia dipercaya. Apalagi kalau pelatih sudah dipercaya penuh dan dihadirkan, dikasih pemain seperti ini itu pasti maksimal, pasti harus dimanfaatin dengan maksimal kan istilahnya. Dan itu juga harus layak ditunggu ini sepak terjangnya. Jadi sejauh mana nanti PSIS di Liga 1 di peringkat mana gitu. Yeah. Kalau misalnya berbicara derby Jateng nih Mas, sebenarnya ada momen mungkin momen yang sampai tak terlupakan nggak sih Mas sebenarnya antara dua klub ini sebenarnya? Kalau saya sendiri, karena saya dulu ikut tur ya, saya belum pernah ikut tur kalau adem-adem tok, enggak pernah, karena pasti ada yang namanya gesekan. Kalau ibarat kata supporter itu gojekan. Jadi ini menarik saat dua tim ini bertemu, pasti ada aroma kerasnya, ada aroma harmonisnya juga ada, jadi campur aduk. Emang ibarat kata pertandingan yang ditunggu lah istilahnya bagi kita. Mas, kalau bicara tentang derby Jateng ini Mas, ini kan tidak adil kalau kita tidak membahas tentang supporternya. Kalau melihat hubungan dari supporter Persis dan PSIS sendiri itu seperti apa Mas? Hubungan supporter PSIS dengan Solo itu sangat unik. Ibarat kata itu mereka mesra, tapi juga agak nakal. Mereka kedua supporter itu kalau dari atasan itu sangat akrab ya, sangat rukun lah istilahnya, sering ngopi bareng, bahkan sering fun football bareng. Karena mereka komunitas sering main bola bareng gitu. Tapi setelah pertandingan, saat pertandingan berlangsung, ibarat katakan yaitu marwahnya derby Jateng. Jadi siapa sing paling biru, siapa sing paling merah? Jateng is red atau Jateng is blue? Itu menjadi tolak ukur kan. Nah, itu menjadi bumbu tersendiri. Makanya setiap supporter mereka pasti mengagung-agungkan timnya sendiri-sendiri, dan itu terjadi saat di stadion. Benturan-benturan, gesekan-gesekan kecil itu biasa terjadi. Karena ibarat kata kalau mereka bilang itu kayak gojekan supporter, tapi mereka sebenarnya damai-damai saja gitu. Jadi emang unik. Berarti istilahnya 90 menit itu selepasnya saudara. Iya. Harusnya spirit seperti itu harus tertuang di siapapun juga, supporter manapun, karena ya itu sepak bola rivalitas ya 90 menit. Kayak kita kemarin di Surabaya, rivalitas kita 90 menit. Di stadion kita bilang bantai Persebaya, oke. Tapi setelah itu saudara. Setelah peluit panjang berbunyi. Iya, jadi saudara lagi. Kalau ibarat kata mereka bertukar ciu. Istilahnya genit-genit nakal lah ya. Iya, genit-genit nakal. Tapi memang ada momen gitu nggak sih Mas sebenarnya yang sempat membuat kedua supporter ini mungkin agak dinamikanya naik turun. Ada, aku ikut tur itu saat di Jatidiri sebelum dibuka, masih yang lama, muda lama. Itu benar-benar sebelahan sama snack. Itu di dalam kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita lempar-lemparan tahu. Iya benar. Jadi karena komunitasku ya, itu beli tahu ini diuncal ke. Aku diuncal ke. Ngombe loloan nyanyian biasa. Maksudnya ngece-ngecean biasa. Tapi setelah itu yang aku agak nggak masuk nalar. Tapi setelah pertandingan selesai,
baru kita dibalang-balangi apa gitu. Kenapa ya? Pun juga di Solo. Di Solo juga kita gini, oke-oke aja gini. Tapi hebatnya di Solo, ini nggak tahu ya, pengamanan di Solo tuh luar biasa. Pengaman polisinya Bapak tuh luar biasa, jadi bisa mencegah apa yang namanya tawuran. Bahkan bukan hanya derby Jateng, bahkan kemarin derby Mataram bisa diredam seperti itu oleh kepolisian Solo. Jadi luar biasa sih, salut sama kepolisian di Solo ini, benar-benar menjaga kondusivitas sepak bola di sini gitu. Kalau berbicara derby kan kemarin derby Mataram tuh ya Mas ya. Menariknya adalah salurannya itu tidak langsung antar supporter, tetapi dari supporter langsung ke manajemen pada waktu musim lalu. Itu kan dari unek-unek mereka langsung disampaikan ke Mes pada waktu itu. Nah, ini apakah akan terjadi hal yang sama dengan situasi seperti ini? Kita nggak tahu ya untuk dinamikanya di luar, tapi semoga aja tidak terjadi, karena itu ibarat katakan jelek banget. Ya kita oke lah sewer ke pemain, tapi kita waktu di stadion atau di apa itu, tapi jangan berlebihan lah istilahnya. Gitu. Jadi harus ada batasnya istilahnya. Apalagi kan beberapa basis supporter saat ini kan mengusung kampanye stadion itu nyaman untuk siapa saja itu ya Mas, apalagi itu. Dan GK kemarin kalau nggak salah basis garis keras itu juga mengangkat kampanye stop pelecehan wanita juga. Nah itu juga saya sangat luar biasa dengan jargonnya seperti itu, karena ya sudah saatnya stadion itu menjadi tempat yang nyaman untuk rekreasi. Ibarat kata sekarang modern football kan. Jangan datang stadion itu sekarang nggak hanya kita yang pecinta, tapi bahkan kita lihat di luar sana, itu di Inggris, aku lupa Instagramnya apa, dia cuma nge-review makanan di stadion. Aku lupa namanya Instagramnya apa, tapi dia nge-review makanan di stadion. Jadi setiap stadion dia kunjungi, di Watford dia datang, dia duduk di VIP, dapat makanan ini, dapat minuman ini dengan view seperti ini. Besoknya lagi ke mana, ke Cardiff, dia dapat ini. Besoknya lagi ke ini. Nah itu jadi stadion itu sekarang menjadi daya tarik tersendiri, bukan untuk supporter. Jadi anak-anak yang punya anak ataupun ibu-ibu yang ataupun pacar bisa diajak, jadi menjadi nyaman gitu istilahnya. Istilahnya stadion itu sekarang bisa menjadi rumah bersama. Nah, tidak hanya bagi supporter, tapi juga mungkin kalau bahasanya penonton umum. Ya. Karena kalau kita lihat di Stamford Bridge, lihat di Inggris lah atau di Italia, itu stadion itu luar biasa. Apalagi di Inggris itu mereka benar-benar membentuk stadion senyaman mungkin. Ada kafenya, dan kafenya bukan kafe yang biasa. Makanannya ada ini, bagus banget. Ada minumannya seperti ini dan dikonsep dengan tiket terusan seperti ini. Itu luar biasa sih. Dan mungkin ini proses mungkin akan menuju ke sana ya Mas. Mungkin ke sana ya. Dengan pengelolaan yang sekarang ini sudah semakin modern dan profesional juga ya Mas. Ya. Saya lihat perkembangan Persis tahun ini gila, apalagi benar-benar ibarat kata dreams come true. Kalau saya berkaca dari Persis tahun berapa ya, zamannya aku diceritani sama zamannya Pak Hong, dulu Persis berjuang seperti ini. Mereka nggak ada hotel, mereka nginepnya di masjid, tapi dia bawa itu ini lambang di dada. Pun dengan saat kita punya dualisme, kita ada LI, kita ada LPIS. Di LI mereka di mes di belakang Sriwedari itu, waktu itu masih ada mes Persis. Terus di LPIS dia mesnya yang di sekarang, yang tahun lalu, jadi itu sebenarnya mesnya Persis dulu. Lihat seperti itu sekarang luar biasa, karena apa?
pemain benar-benar dihargai dan juga nggak ada namanya tunggakan gaji, apalagi kita tercoreng dengan beberapa tahun ya itu kematiannya Mendieta yang seperti itu. Semoga itu nggak terulang lagi gitu, dan sekarang sudah profesional dan luar biasa. Dan harap ya semakin ke depan bisa semakin profesional dan menjadi Persis bisa menjadi miliknya warga Surakarta, dan nggak hanya warga Surakarta saja, itu menjadi miliknya warga di Jawa Tengah gitu. Kalau bicara dengan manajemen kan ini akan pekan depan kan akan dihadapkan dengan Derby Jateng. Ini berarti kalau dengan legitimasi dan prestisnya sendiri dengan Derby itu mau nggak mau itu berarti manajemen harus siap dengan saran dan masukan dari supporter ya Mas? Iya, harus siap. Jadi apalagi kita lagi belajar yang namanya menuju sepak bola yang modern kan istilahnya. Kalau di Twitter atau di sosmed bilang modern football, this is modern football. Ya kita lagi belajar, maksudnya tim ini sedang belajar mengelola, dan saya yakin Persis yang sekarang pengelolaannya luar biasa, sudah sangat profesional bagi saya, karena store hal kecil aja, store aja sekarang sudah menjadi tolak ukur, apalagi ada application tiket buat beli tiket. Dulu nggak ada, dulu beli tiket ya ngantri. Sekarang udah ada application, terus ada store, ada ini, itu udah luar biasa. Jadi apalagi kekurangan match kemarin itu menjadi pelajaran, kayak belum ada makanan, belum ada minuman, atau mungkin kurang tiketnya masuknya lewat mana, itu menjadi pelajaran lah buat manajemen dan panpel ya. Berarti istilahnya baru masuk ke proses pendewasaan klub ini. Ya ada proses lah. Nah, dan kita mungkin sebagai para supporter pun dan mungkin pecinta sepak bola pun mengawalnya dengan baik gitu ya Mas. Kita cukup tertib kemarin, itu luar biasa. Warga Solo berbondong-bondong ke stadion karena udah berapa tahun ya kita nggak stadion, dan langsung stadion pertama dengan sistem seperti ini. Apalagi sistemnya sudah jauh beda dengan terakhir kita ke stadion. Kita terakhir stadion mungkin bisa jam 3:30 kick off, jam 3 kita baru datang. Itu bisa. Atau mungkin jam 3:30 kick off kita ada kerja nih ya, kita datang mepet aja, kalau nggak ada tiket ada calo. Kan. Tapi sekarang nggak bisa. Semua by system misalnya, dan dikelola dengan suara profesional banget. Itu. Satu tiket satu orang. Ya, satu tiket. Kalau dulu satu tiket, masa aku gondel. Iya. Tadi satu di loket gitu, teman otak lain atur kan ya. Ibarat kata ada bapak-bapak gede, ada anak-anak SMP, ada SMP gitu, gandeng. Bawa gerbong sendiri. Jadi gak cuma pemain, ada pelatih yang bawa gerbong. Penonton juga gerbong anak-anak. Tapi memang kemarin cukup mungkin harus diapresiasi juga dengan hadirnya anak-anak juga. Manajemen juga welcome, dan panpel juga memberikan ruang lah mungkin. Dan saya sangat salut, Solo itu sangat nyaman. Kemarin teman saya nonton, anak-anak Sambernyawa juga nonton, dan ada yang membawa anak, ada yang membawa istri, dan itu sangat ibarat kata kayak kita nonton bioskop. Jadi kita nonton bola sama keluarga. Dan saya sangat salut manajemen ada satu sisi stadion yaitu untuk difabel. Nah itu luar biasa banget. Jadi karena tribun stadion yang pojok itu kan agak landai, dan itu buat kursi roda kan. Dan itu sangat luar biasa desainnya, karena untuk teman-teman kita yang difabel bisa masuk dan bisa menikmati pertandingan istilahnya gitu. Dan dengan semangat itu pada waktu Derby Jateng nanti itu juga akan menjadi struggling sendiri, tantangan misalnya bagi supporter. Apalagi nyanyian itu kan juga ada tantangannya lah. Ya, Derby Jateng tanpa nyanyian yang panas itu hambar, karena itu bumbu-bumbu ya. Tapi kita kembali harus berkaca bahwa
kita boleh cywar, kita boleh ini, tapi jangan sampai kita rasis. Jangan sampai kita rasis, ada omongan yang kotor atau ada yang miso-miso, karena sekarang di stadion bukan hanya untuk mereka kayak pecinta Persis, tapi ada anak-anakmu, ada anak-anak muda, anak-anak kecil yang mungkin TK, SD baru belajar ngomong, terus didengerin dengan hal seperti itu, mereka pasti akan menirukan. Jadi saya berharap no rasis lah istilahnya, nggak ada yang lagi miso-miso. Kalau dulu kan setiap tribun wah miso, ada apa pasti miso gitu. Sekarang semoga nggak ada, mungkin difokuskan cywar ke tim dan yang penting dukungan lantang untuk tim kita, gitu aja sih. Soalnya dengan anak-anak itu mungkin ada, bisa dikatakan ada bibit-bibit yang akan tumbuh atas kecintaan dengan Persis sendiri. Nah, itu dari hal itu juga bisa menjadi ini juga tempat untuk anak-anak kita bertumbuh, untuk mencintai sepak bola pastinya, karena setiap pemain sepak bola mereka pasti pernah nonton bola di stadion. Dan itu ketika kayak contoh ponakanku saja, ponakanku dulu ikut di stadion dari kecil, dari TK dia ikut stadion gitu, dan sekarang dia sedang merintis karir di salah satu SSB, dan kemarin ikut Persis Youth juga lolos di seleksi tahap pertama, tapi akhirnya gugur, tapi nggak apa-apa, semangat, yang penting tetap main bola gitu. Karena ya itu anak-anak yang kita bawa ke stadion, ibarat kata kita mewariskan kecintaan sepak bola kita kepada anak. Dan sebenarnya itu harus istilahnya marwah baru yang harus dijaga. Iya, marwah baru sebagai kita pecinta sepak bola dan mewariskan kepada anaknya. Dan mungkin besok PR juga untuk orang tua ya untuk menjelaskan itu ya. Iya. Terkait dengan siwar ini mungkin tantangan tersendiri untuk orang tua. Iya, mungkin jadi agak tricky ya. Iya. Jelasinnya yang tricky. Tapi pasti ada beberapa orang tua pasti ada filterisasi lah ya. Tapi ya kita berharap persewar tapi yang penting jangan rasis. Itu aja sih. Iya. Oke Mas Matias, untuk obrolan sekarang itu dulu Mas Matias. Siap. Terima kasih untuk waktunya di podcast Persis hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.